Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di pantai ya. Karena kita balik lagi di Bikini, berita terkini guys. Segmen terbaru di channel ini yang lebih sampai lagi. Lebih santai dan tanpa intro yang macam-macam. Biar ada hiburan sedikit juga lah ya, supaya nggak serius-serius terus gitu di tahun ini. Karena kan tahun ini terlalu panas ya pilpres ya, jadi kita harus sedikit chill gitu. Nah di video kali ini gue mau bahas adalah fenomena pemilu dan pilkada negara tercinta kita yang bakal digelar tanggal 14 Februari nanti ya. Pemilu, ya bener pemilu nggak pilkada sih setahu gue ya. Apa sih pilpres sama pemilu harusnya ya. Jadi itu kan di tanggal 14 Februari ya barengan ya. Jadi di 1 minggu terakhir ini gue sempat ngeliat juga beritanya calon legislatif atau DPRD yang mau jual ginjal ya buat dapetin modal kampanye buat beliau. Karena katanya beliau ini lagi cukup sulit lah keadaan finansialnya gitu ya. Menarik sekali kan, dan beritanya sebenarnya udah dari minggu lalu dan baru sempat gue syuting sekarang. Makanya mari kita bahas gitu dari perspektif gue yang adalah orang awam, orang tolol, tidak mengerti soal perpilpres dan pemilu-pemiluan gitu ya. Yang cukup penasaran juga sebenarnya kalau kita cuma lihat dari sisi uang yang dikeluarin sama uang yang dapetin dari gaji itu kayak gimana sebenarnya. Dan sebenarnya jual ginjal itu layak diperjuangkan atau enggak gitu supaya bisa jadi pejabat tuh layak gak kita jual ginjal gitu. Apakah bisa balik modal gitu kan. Nah tapi sebelum masuk ke pembahasan apakah jual ginjal bisa bikin lu balik modal setelah lu jadi pejabat atau tidak. Nah gue mau ngenalin dulu sesuatu yang nempel di background video gue yang udah dari lama. Jadi ini tuh wood sled acoustic wood panel dari High Point yang berguna banget ya buat ngebenerin akustik ruang. Jadi kalau kalian sadar awal gue pindah itu kan suaranya gema dan jelek banget. Nah tapi kan sekarang suaranya udah bagus, udah nggak gema-gema lagi. Dan itu semua berkat wood sled di belakang gue ini. Jadi selain buat di tembok kayak gini, wood slide ini juga bisa dipasang di kabinet dan juga di langit-langit. Karena kan cakep juga ya buat nambah estetika ruangan ya. Dan selain dari wood slide yang ada di belakang gue ini, High Point juga punya produk Veco Datasheet yang juga udah dipasang di ruangan podcast channel gue yang satu lagi di TLM. Yang memang sangat ngebantu akustik ruang, ngilangin gema, dan ini juga nambah estetika ruangan pastinya. Karena banyak varian warna dan ada pattern-patternnya juga. Jadi kalau kalian baru bangun atau baru renovasi rumah dan butuh akustik panel kayak yang di belakang gue ini, langsung aja cek Tokopedia dan Instagramnya High Point yang linknya ada di deskripsi. Dan sekali lagi thank you banget buat High Point udah support channel DA ini beserta background-backgroundnya sekarang jadi tidak gema lagi. Mari kita bahas soal perjualbelian ginjal ini yang apakah bisa membuat kita kaya dan menjadi pejabat dan bisa balik modal ya. Let's begin the bikini today guys. Oke, kita bahas mulai dari siapa sih bapak yang mau jual ginjal demi jadi anggota DPRD ini. Jadi yang mau kita bahas di video kali ini adalah Ervin Dewi Sudanto, calon legislatif yang adalah kader dari Partai Amanat Nasional alias PAN. PAN selalu di depan, alias kalau banyak orang juga ngomong Partai Artis Nasional karena banyak banget artisnya. Ada uya-kuya guys di sana guys ya. Dan dia itu mau nyalonin diri nih orang nih ceritanya di daerah tempat tinggal dia yaitu di Bondowoso, Jawa Timur. Untuk profil singkatnya si Pak Ervin ini pria kelahiran Bondowoso 23 Juni 1976. Jadi sekarang umur dia itu sekitar 47 tahun. Dan ternyata dia ini juga udah pernah punya jabatan politis di daerahnya. Karena sebelumnya dia ini udah pernah jadi kepala desa di desa Bataan, Tenggarang, Bondowoso. Jadi dia jadi kades di Tenggarang ya, bukan Tangerang ya, beda tempat ya. Nah, si Pak Ervin ini sempat ngejabat sebagai kades ini selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu dia juga kabarnya pernah sampai ngejual rumah warisan keluarganya dia, lu bayangin ya. Yang klaimnya itu buat kepentingan masyarakatnya. Ini adalah orang teladan ya. Yang walaupun gue juga belum nemu ya, ini dia jual ginjal itu buat apa ya. Mungkin kalau kalian yang nonton ada dari desa Bataan ya, boleh juga coba di-share pengalamannya waktu daerah kalian ini dikepalai sama si Pak Ervin ini. Apakah lebih maju atau tidak gitu. Nah, tapi lanjut lagi ke pengakuan si bapak lagi. Dia juga sempat bilang kalau selama menjabat, dia ini juga ngelakuin semuanya dengan amanah. Yang bahkan sampai dikasih penghargaan juga sama Pak Amin Said Husni. Yang sekarang menjabat jadi Bupati Bondowoso. Karena waktu dia jadi kepala desa di tahun 2007 sampai 2013, dia itu cuma digaji sebesar 450.000 doang. Sebelum akhirnya naik ke 1.050.000 di akhir jabatannya. Yang jelas gaji ini sangat kecil. Apalagi kalau lu udah berkeluarga. Gimana anak kita bisa les piano coba kalau gaji cuma 1.050.000 ya kan. Walaupun ya sekali lagi di tahun 2013-an setelah gue cari-cari UMR di Bondowoso itu juga cuma sekitar 900 ribuan aja ya.
Mungkin kalian yang tinggal di sekitar sana juga bisa kasih insight. Beberapa kira-kira biaya hidup per bulan keluarga kalian di tahun sekitar 2007 sampai 2013-an di Bondowoso. Dan sebenarnya ya, di akhir masa jabatannya di tahun 2013 pun, si bapak ini sempat ngajuin diri lagi buat jadi kades di sana. Tapi pada akhirnya harus gagal karena masalah biaya yang terlalu besar. Dan nggak sampai di situ aja, setelah gagal buat maju di Pilkades Bataan ya, dia juga sempat ngajuin diri buat jadi kepala di desa Kajar yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tapi di sini juga dia kudu gagal maju lagi jadi Kades Kajar setelah katanya mengalami penjagalan di tahap administrasi. Yang dimana penjagalannya juga gue nggak tahu kayak gimana. Nah, tapi walaupun udah 2 kali gagal maju jadi kades di 2 desa yang berbeda, di tahun 2024 ini dia ditawarin buat maju sebagai anggota DPRD daerah pemilihan 1 dengan dijanjin bantuan buat beberapa program yang dia usung nantinya untuk masyarakat. Tapi masalahnya, waktu jadi kades di tahun segitu biaya yang dikeluarin juga nggak sebegitu meledaknya. Sedangkan di tahun 2024 ini, beliau itu kabarnya butuh biaya yang benar-benar gede banget, yaitu di angka 300 jutaan atau lebih. Jadi dari 300 juta itu katanya dananya bakal dipakai buat nutupin kekurangan-kekurangan dari biaya kampanyenya, dari mulai biaya logistik, bikin baliho, dan juga biaya lain-lainnya buat maju jadi caleg. Dan kalau kalian lihat itu di video-videonya dia, gue sih cukup kasihan ya. Mau maju jadi caleg aja, doi masih kudu masang-masang sendiri itu baliho ke rangka kayunya lo bayangin. Dia yang masang lo bayangin ya. Udah gitu biaya buat bikin baliho-balihonya itu juga katanya dia ambil dari sisa-sisa tabungannya. Ini teladan bangsa ini. Makanya dengan keadaan finansial dia yang gak bagus-bagus amat, si Pak Ervin ini akhirnya kepikiran buat ngejual dalam tanda kutip aset dia yang mungkin paling berharga. Yaitu adalah ginjal dia sendiri. Ya gokil banget ya. Jadi dia ini sampai bikin surat pernyataan jual beli ginjal yang ditandatanganin di atas materai 10.000. Lu bayangin ya. Jadi dia ini sebenarnya belum sampai ke titik udah jual ginjal, tapi memang lebih ke bersedia buat ngejual ginjalnya buat orang yang mungkin lagi membutuhkan. Dan kalau ada yang sampai ngebeli ginjal dia, ya uangnya itu bakal dia pakai buat ngedanain kampanyenya dia buat maju ke pemilihan DPRD Dapil 1. Di interviewnya juga lu bisa lihat kalau dia sampai mau nangis ya pas mau ngejelasin soal rencana jual ginjalnya ini. Dan katanya banyak juga pihak yang ngedoain supaya ada jalan lain dan jangan sampai jual ginjal. Walaupun statementnya yang paling gokil adalah si Pak Ervin ini bakal tetap ikhlas kalaupun ginjalnya udah kejual dan dia tetap gak kepilih sebagai anggota DPRD di daerah pemilihannya. Sebuah dedikasi yang sungguh absurd menurut gua, ya kan? Dan memang apa visi misinya si bapak ini sampai dia rela jual ginjal coy. Sampai bisa mau ngeluarin effort sebesar jual ginjal. Organ sendiri mau dijual. Jadi dari yang ada di balihonya kita bisa lihat kalau di sana ada slogan berangkat dari rakyat dipilih oleh rakyat. Oke lah ya, slogan politik biasanya juga begitu. Udah gitu ada juga gaji pokok 50% kenaikannya per tahun. Yang gue juga sebenarnya kurang ngerti apa maksudnya. Ya ini kan karena ya tendensius gitu ya. Terus yang terakhir itu ada program dana pokir sebesar 1,25 miliar per tahunnya. Yang dimana dana pokir itu dana yang bisa dialokasikan buat kebutuhan masyarakat. Yang kebutuhan atau aspirasinya itu disampaikan lewat DPRD. Buat nantinya diperjuangkan di pembahasan RAPBD alias Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jadi kayak misalnya ada daerah yang masyarakatnya lagi butuh sesuatu nih. Nah nanti dari DPRD yang bersangkutan itu bakal merjuangin kebutuhan tersebut supaya bisa direalisasikan lewat dana pokir tadi. Tapi kalau soal janji-janji dan visi misi kan kayaknya kita nggak juga bakal ada yang tahu juga ya. Dan kayaknya mayoritas dari kita pun kebanyakan nggak tahu soal siapa yang bakal kita pilih di daerah pilihan kita. Makanya yang mau gue bahas sebagai orang awam di sini itu ada di bagian apakah effort sebesar nyari 300 juta dari jual ginjal itu bisa balik secara finansial kalau udah menjabat jadi DPRD. Supaya nanti lu pada kalau lagi mau nyalek tahu apakah bakal balik modal gitu ya. Kalau memang lu pengen jadi caleg atau pengen jadi anggota legislatif untuk dapetin duit gitu kan. Jarang kan yang mulia kan ya. Nah oke, di sini sekarang gue bahas dari gajinya dulu. Jadi dari yang gue baca di hukumonline.com, DPRD itu nggak punya gaji pokok kayak DPR. Tapi di sini istilah penghasilannya itu adalah uang representasi. Dan juga beberapa tunjangan lain dari mulai tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan juga tunjangan alat kelengkapan lain. Udah gitu pimpinan dan anggota DPRD juga dapat tunjangan komunikasi intensif dan juga tunjangan rases. Jadi gue di sini ambil dari data tahun 2019. Yang dimana uang representasinya itu ada di 2.250.000. Terus uang paket itu diangkat 300.000.
Terus uang jabatan anggota itu di angka 3.262.000. Tunjangan komisi anggota itu di 362.000. Tunjangan beras itu di angka 226.000. Nih, ini listnya mulai turun terus ya. Dan tunjangan keluarga itu di 315.000. Tunjangan perumahan itu di 25 juta rupiah. Terus tunjangan komunikasi intensif itu di 9 juta. Jadi kurang lebih total pendapatan didapetin sama anggota DPRD Jatim itu ada di sekitar angka 35.710.000 per bulannya. Dan ini harus diingat juga kalau datanya ada dari tahun 2019. Jadi kalau kita buletin gajinya ini di angka 35 juta. Dan anggap aja uang bersih ya di luar pengeluaran tiap bulan gitu ya misalnya ya, di Bondowoso gitu kan. Ya mungkin dia bisa nabung sekitar 15 jutaan kali. Ya berarti dalam 20 bulan udah balik modal. Jadi setahun lebih udah balik modal. Udah gitu sempat ada perubahan juga di tunjangan perumahan anggotanya itu jadi 21 juta. Tapi walaupun nilainya itu turun, anggota DPRD Jatim itu jadi dapat tunjangan kendaraan sebesar 18 juta gitu kan. Karena ceritanya mereka kan nggak punya kendaraan untuk dinas gitu. Sedangkan ketua sama wakil ketua DPRD itu nggak dapat karena udah dapat kendaraan dinas sendiri gitu kan. Jadi kalau dikalkulasiin setelah pajak, penghasilan mereka per bulan itu sekarang nih bisa sampai 61.210.000 rupiah. Yang dimana itu juga semakin gede dan semakin cepat balik modal kampanyenya. Jadi kalau misalnya 300 juta berarti sekitar ya 5 bulan ya. 5 bulan udah balik modal. Kalau 2019 mungkin butuh setahun lebih. Sekarang di 2024 ini nanti cuma butuh 5 bulan sob. Balik modal. Bisa beli ginjal balik buat masang ginjal lu balik gitu kan. Jadi apakah worth it sampai jual ginjal? Ya sebenarnya belum tentu juga. Karena pakar kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya aja sampai bilang kalau masalah jual ginjal ini gak cuma berhenti sampai di masalah kesehatan dia doang. Tapi sampai merambah ke masalah ekonomi juga. Karena memang kalau bukan karena masalah kesehatan ya seharusnya gak perlu juga lu jual itu ginjal atau lu angkat satu ginjal lu. Karena resiko gagal ginjal buat manusia itu meningkat jauh buat yang cuma punya satu ginjal doang. Dan kalau lu sampai kepilih jadi anggota DPRD dengan kondisi fisik lu yang cuma punya satu ginjal, terus amit-amitnya sampai harus gagal ginjal, kan yang kena susahnya juga bukan dia doang, tapi sampai ke keluarganya harus ngurusin dia sakit. Udah gitu dia juga harus ngebebanin kerjaan dia ke anak-anakannya di kantor. Ya tugas-tugas dia yang dijanjikan jadi tidak bisa dijalankan kan karena dia sakit kan. Dan pada akhirnya dia juga nggak bisa ngejalanin janji-janji dan juga visi misi yang udah dikeluarin waktu kampanye. Udah gitu dia juga jadi kena banyak kritik juga kalau ini cuma gimmick ya. Kalau ini memang hanyalah sebuah gimmick untuk menaikkan elektabilitas dia gitu atau nama dia. Yang sampai-sampai ini kalimat keluar dari pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Rahadiansyah. Jadi beliau bilang kalau gerakan ini cuma gimmick buat menarik konstituen atau pemilih. Karena sebenarnya penjualan ginjal itu perbuatan yang dilarang hukum juga. Jadi intinya menurut beliau ini cuma jadi gerakan buat nyari simpati masyarakat yang mau milih. Jadi intinya menurut beliau ini cuma jadi gerakan buat nyari simpati masyarakat yang mau memilih doang. Kan jadi ingat gitu ya, nah ini yang mau jual ginjal ini harus kita pilih gitu ya kan, kasihan gitu. Dan seharusnya Bawaslu dan KPU daerah Bondowoso ini bisa menindak tegas pergerakan-pergerakan kampanye yang notabene-nya melanggar hukum kayak gini. Karena takutnya kan ya bisa ada lebih banyak lagi gimmick-gimmick yang lebih luar biasa lagi yang dilakukan sama calon-calon lain. Karena gimmick jual ginjal ini berhasil memenangkan dia. Apalagi pemilu serentak ini udah makin deket tanggalnya. Takutnya makin ekstrim gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu juga ya. Mungkin aja Pak Ervin sendiri memang berbesar hati ya buat menyampaikan aspirasi masyarakat dengan jabatan yang mau dia kejar sekarang sampai jual ginjal. Jadi ya balik lagi kita bisa tahu kalau beliau ini ya nanti mungkin apakah benar-benar bisa menjabat nanti. Ya. Seharusnya dia nggak perlu jual ginjal sih. Sekarang udah viral, gue rasa semua orang akan tahu bahwa ini adalah orang yang mau jual ginjal dan mau banget dipilih gitu ya sampai pengen jual ginjal buat bisa memperjuangkan aspirasi rakyat ya. Tapi setidaknya gue sih oke sama Pak Ervin ini ya. Karena di Baliho setidaknya ada visi misi ya. Di dekat kompleks saya itu ada orang ya yang nyalek ya. Itu gak ada visi misinya. Tapi dia lebih bilang bahwa dia sudah pernah memerankan film-film horor ya. Seperti film Maksud gue kalau lu main film horor terus emang gue apa gitu, emang gue merasa terdampak gitu dengan lu main film horor terus gue harus simpati tuh, ini karena dia main film horor ini pasti dia akan melayani masyarakat dengan baik. Kan enggak gitu loh maksud gue. Jadi gak ada korelasinya dan ini menurut gue memang ini baliho-baliho ini memang sudah agak mengganggu estetika kota gitu ya. Menurut gue nextnya ya supaya juga Pak Ervin ini dan tidak ada Pak Ervin lain yang akan menjual ginjalnya untuk terpilih. Menurut gue memang ada baiknya bahwa suatu saat kita tuh bisa punya partai-partai yang akhirnya mencalonkan calonnya sendiri. Jadi nggak ngadu-ngadu budget gitu. Biar
kita pilih partainya aja, terus nanti biar partainya yang delegasikan ke calon-calonnya mereka gitu, atau kader-kadernya mereka yang mereka rasa punya kompetensi di bidang-bidang tersebut di dapil-dapil tertentu gitu. Jadi nggak lagi kita harus melihat muka-muka dan wajah-wajah yang kadang-kala kita juga nggak tahu visi misinya apa gitu. Kadang ada yang cuman kasih ya jempol doang gitu, terus ada nomornya. Tapi kan kita nggak tahu dia mau ngapain gitu. Masa kita follow semua sosial media orang-orang atau baliho-baliho yang ada di jalanan atau di komplek lu gitu kan. Mau sampai kapan kita harus monitoring mereka semua? Kan akhirnya pada saatnya kita harus setidaknya punya satu platform yang dimana kita bisa melihat visi misi langsung secara serentak gitu semuanya. Nah menurut gue itu jauh lebih sehat dibanding memasang baliho-baliho dan ngasih baju gitu. Ya, karena kan semakin ke depan nanti ekonomi negara semakin tinggi, berarti penghasilan kita semakin tinggi dan mungkin semakin sedikit yang bisa dibayar pakai baju dan sembako gitu. Akhirnya yang menang adalah suatu saat nanti mungkin benar-benar adalah aspirasinya gitu. Dan itu yang gue harapkan, tidak lagi melihat baliho-baliho yang sampai seberantakan itu, bahkan beberapa kali sudah membuat banyak orang celaka ya di jalanan ya karena balihonya jatuh gitu ya dan menghalangi jalan. Nah, semoga di suatu saat nanti kita bisa dapat platform di mana di sana kita bisa pilih dapil kita, terus kita bisa lihat calon-calon yang akan mencalonkan diri di dapil kita atau di daerah tempat kita tinggal, terus kita jadi langsung bisa ngeliat visi misinya dan portofolionya dan rekam jejaknya gitu. Dengan cara itu jelas kita jadi lebih mudah gitu untuk bisa menerima informasi tanpa harus ngelihat baliho-baliho yang kadang juga nggak ada intinya gitu, cuman muka-muka doang gitu. Ya gue tahu akses internet belum ke semua ya, tapi gue harus yakini bahwa suatu saat nanti kita harus mencapai titik itu sih, supaya kita nggak lagi hanya dibeli suara kita hanya dengan cara mereka menempel baliho-baliho dengan wajah mereka doang tanpa ada visi misi yang jelas. Karena sebagian besar yang gue lihat di daerah gue kayaknya kagak ada yang ngasih visi misi jelas gitu loh. Kenapa jadi pernah main film horor itu adalah sebuah kelebihan dalam mencalekkan diri gitu. Ya mungkin tuh hak dia ya, mungkin banyak juga yang kemakan ya. Tapi itulah dia ya, fenomena negara ini ya. Dan ya semoga nanti yang menang adalah yang terbaik ya. Kalau gue sih biasanya milih, kalau gue udah gak kenal siapa gue biasa pilih yang paling bawah ya. Karena dia mungkin yang paling jarang dapat suara biar ada euforianya gitu yang paling bawah itu biar next time dia mau berjuang lagi gitu. Karena biasa nomor urut bawah ini yang biasanya udah kagak kecoblos. Jadi gue akan coblos yang paling bawah kalau gue biasanya. Tapi kalau nanti gue kenal-kenal mungkin nama-namanya mungkin gue coblos kalau yang gue kenal dan gue tahu programnya. Itu dia sih kesulitannya adalah mengetahui program para caleg-caleg di dapil kita sendiri. Karena kita bingung mencarinya kemana ya. Aku bodoh sih. Jadi kalau misalnya lo tahu kemana harus mencari ya mungkin bisa tulis di kolom komentar. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga kita tidak ada yang jual ginjal lagi hanya untuk mencalekkan diri. Walaupun ternyata gajinya bisa bikin kita balik modal 5 bulan ya. Ya nanti bisa beli ginjal lagi lah gampang lah. Kalau udah segitu berarti kan sekitar ya 2 bulan udah bisa beli 3 ginjal. Nah, gitu. 2 bulan, 10 bulan bisa beli 2 ginjal. Jadi ginjal lu jadi 3 ya, jadi surplus ginjal ya. Ya udah sampai jumpa semuanya di Bikini selanjutnya. Semoga masih ada banyak berita-berita lucu di negeri ini yang bisa kita beritakan dan seru-seruan bareng ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rinalsantosa. Sampai jumpa di Bikini selanjutnya. Dadah guys. Myself, I waited still for a glimmer to arise.